Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di kelompok 4. Kali ini kita akan melakukan sebuah podcast yang berkaitan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan relevansinya bagi Gen Z. Oke, sebelum mengenal lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenalkan terlebih dahulu, biar soalnya kalau nggak kenalan biar lebih akrab ya. Iya, gitulah pokoknya lah ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Rosyid. Saya Dia Puspitasari. Saya Revalina Amanda Putri. Saya Ahmadulil Absor. Saya Ben Fakri Falman. Oke, udah pada kenalan semua kan ini kan? Ya, saliman dulu, saliman. Saliman. Nih, saliman Mas. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya belakangan ini? Apakah baik-baik saja? Apa Lagi cuaca yang panas ini. Iya, bener banget. Cuaca panas banget teman-teman. Gila. Gerah banget. Oke, yuk gimana? Kabarnya baik aja sih, cuman Iya. mikirin tugas. Iya, tugasnya banyak banget ya Bang Wal ya. Iya benar. Gila sih ini tugasnya. Di semester 4 ya sekarang ya? Iya, semester 4. Banget Mas. Mana hampir UAS lagi. Iya, bentar lagi kan. Aduh. Tugas banyak, deadline mepet. Belum magang lagi. Liburan. Aduh, magang di mana ya? Kapan ya liburannya ya? Iya. Liburan juga mikir tugas kan ya. Iya. Asik. Itu dia. Oke, sebelum kita lebih jauh ya mungkin ya. Saya mau ngucapin itu selamat Idul Adha ya teman-teman. Selamat Bagi Idul yang Adha. menaikkan. Nanti dagingnya mau dibakar, dimasak. Sate sih. Sate. Di sate bareng-bareng aja kita masih Iya. Apa nggak ada acara bakar-bakar nih? Iya. Bisa Udah tuh. info kan? Ada info kan? Info kan bakar-bakar di sini aja ya. Di situ. Bisa. Asik tuh, Apa bakar ini? Bakar rumah ini. Sensasi ya. Bakar rumah nih. Oke, kita langsung masuk aja. Terus kayak gue jujur belakangan ini akhir ini kayak sering banget kepikiran satu hal ya teman-teman ya. Kayak sekarang tuh buka media sosial rasanya capek banget gak sih, kayak mikirin FYP, terus kayak insecure dan lain-lain. Terus kayak baru buka HP aja nih, Udah belum merasa capek. iya kayak gak ada berapa menit scroll. FYP-nya bikin kayak kepikiran gitu gak sih teman-teman? Kayak belakangan kan isu politik belakangan ini kan banyak banget ya. Lagi panas banget Mas Ipul. Iya, yang lagi viral belakangan ini apa? Ini Iran versus Amerika. Nah itu salah Membuat satu. Semua harga naik. Ya apalagi di kayak di minyak, Plastik. terus pasok dan lain, Iya. kayak sumber daya. Penutupan selat itu kan. Iya, penutupan selat di Hormuz. Sekarang emang udah dibuka apa belum sih? Kayaknya belum sih Mas Ipul. Belum ya kayak. Masih ditutup ya berarti ya? Masih tutup sih kalau di medsos. Jadi kurang ajar gak sih Amerika sama ini Israel? Ya. Itu dia sih Mas Ipul. Aku no comment. Bahaya ya. Di upload YouTube ini. Bahaya. Terus kayak belakangan ini TikTok tuh kayak banyak drama, banyak debat di kolom komentar, terus kayak berita-berita viral yang kayak banyak hoaxnya gak sih belakangan ini tuh? Banyak banget Mas Ipul. Kayak nggak bisa langsung dipercaya gitu loh teman-teman. Bener banget. Terus kayak macam-macam lainnya. Padahal awalnya kita kan cuma kayak buat hiburan, kayak cuma buka, buat kita seneng lah ya, Iya, buat buat have ngisi waktu fun, luang, iya juga, ngisi waktu luang. Terus kayak malah ujung-ujungnya kayak overthinking gak sih teman-teman? Mas Ipul. Yang bisa bikin kepikiran juga. Nah iya kepikiran sampai malam-malam nangis lah, itulah. Itu dia, sedih banget emang. Terus makin kesini tuh gue kayak ngerasa di dunia digital tuh kayak makin rame banget, kayak ada aja gak sih belakangan ini tuh kayak dunia nih. Aduh. Tapi Kayak terus semua orang ngomongin punya opini, punya kayak pengen didengar. Terus kayak kita sendiri jadi bingung mana yang harus dipercayakan. Belakangan ini kan banyak AI yang nggak masuk akal loh ya teman-teman. Banyak banget. Merugikan orang banget sih. Iya. Harusnya kan teknologi digital sekarang kan harusnya bisa kayak dimanfaatkan Membantu, lebih iya. baik gitu kan. Benar. Bisa merugikan. Kadang tuh kita scroll biasa aja tapi malah bisa kebawa emosi karena banyak yang bikin berita tentang marah, terus Ya, benar. insecure, terus juga kayak mamerin pencapaian Ya kita. bener. Nah itu yang ngebuat ngebandingin kita sama orang tuh jadi bikin mental kita mungkin agak drop ya karena Ya. perbandingan itu. Ya. Dan di tengah dunia digital yang serba cepat ini nih, sebenarnya kita masih punya pegangan hidup nggak sih? Dan kalau ngomongin pegangan hidup, Pancasila tuh masih relevan nggak sih jadi pegangan hidup di era Gen Z sekarang? Kalau menurut aku ya, karena sekarang itu hidup di era informasi yang super cepat. Kita belum sempat mikir tapi udah keburu terpapar banyak hal dari media sosial kan. Kadang kita nggak sadar gitu bisa
terpengaruhi dari cara-cara kita melihat di TikTok, lebih banyak FYP yang pengaruhi pola pikir, dan menurut aku itu yang bahaya sih karena kita jadi gampang ke bawah arus. Apalagi sekarang semua orang bisa bikin opini sendiri di internet kan. Mudah banget ya Mas. Mudah banget. Tanpa memfilternya ya. Iya. Filternya benar. Jadi kayak nggak mikir 2 kali gitu kan. Jadi kadang susah bedain mana yang asli, yang benar, yang fake gitu. Ya. Gitu sih. Kalau menurut aku Tidak nih, Sulil. menurut aku tuh Pancasila tuh kayak filter sebenarnya. Bukan buat ngebatasin, tapi bantu kita mikir dulu sebelum bereaksi. Karena nggak semua yang viral itu sehat buat kita ikutin. Ya. Betul. Contohnya yang tadi AI itu ya, yang sangat Merugikan. merugikan banyak orang, apalagi muka kita kan Merugikan dia- banget. Muka kita bisa diedit. semudah itu. Bisa jadi drama. Itu dia Mas Ipul. Terkadang suatu yang viral tuh itu cuma karena ramai aja, Ya. bukan karena benar. Tung sahur. Anomali ya. Ada Anomali, beda. Dan jujur aja ya, sekarang tuh orang tuh gampang banget makan tren Ya. oleh opini publik ya. Kayak kemarin itu contohnya yang apa ya itu ya, Perdana Menteri Israel kan, Netanyahu. yang katanya meninggal itu kan. Ya, bener banget. Fake, itu kan diedit oleh AI. Ini kira-kira dia meninggalnya gara-gara apa ya? Pas itu. Itu kayak sebenarnya tuh editan aja ya sih Mas. Sebenarnya editan doang sih ya. Oh, editan doang. Azab kan. Mungkin kena azab. Mungkin ya. Sering suka serang Palestina ya. Kapan ya kira-kira matinya ya? Itu udah Di upload itu Mas, di upload itu Mas. Nggak peduli sih. Free Palestine soalnya. Palestine. Support kita. Misalnya nih ada satu topik viral nih, contohnya yang tadi kan, terus semua orang tuh langsung ngomong tanpa ngerti masalah lengkapnya, kayak tadi tuh contohnya kan, yang Netanyahu meninggal itu, pada asal share gitu aja dia ya. pada share aja kan, padahal terhadap informasi yang tersebar itu belum tentu valid. Iya. Nah, contohnya tadi kan, Dan itu kayak booming banget di Indonesia gak sih? Pas booming Netanyahu banget. itu. Iya, Dan bener langsung banget, Mas. viral gitu. Iya, trending topik di X gak sih? Iya. Iya, Bener gila banget sih itu sih. Makanya menurut aku tuh Pancasila tuh masih penting banget. Iya. Di era sekarang nih, buat jadi pegangan. Biar kita nggak gampang ikutan tren yang biar kita nggak gampang ikuti-ikutan. FOMO lah ya, Iya. biar nggak FOMO. Biar kita lebih kritis juga kan. Kalau nggak punya pegangan nih. Contoh kita nih nggak punya pegangan sekarang. Kita nih gampang banget disetir sama media sosial. Oh, iya, di bener TikTok, banget kayak tuh. apalagi gampang banget tuh nyebar hoax Iya. tuh kan. Dan menurut aku itu yang sering terjadi sekarang sih kalau menurut aku. Nah, kalau dari aku ya, Ya. Pancasila bisa kayak buat kompas hidup gitu loh. Nah, terus tuh kayak Kompas Selatan, Kompas Timur. Kayak orang Jogja nih, selatan utara nih. Lanjut. biar kita kayak nggak ke bawah arus gitu loh. Ya. Dan kayak punya pegangan hidup, nggak gampang ikut-ikutan. Betul banget. Padahal setiap orang tuh harusnya kayak punya pandangannya sendiri-sendiri gitu kan, nggak harus kayak takut diserang. Takutnya kan saat zaman sekarang kan beropini kan takut diserang sama netizen. Iya, takut diserang, takut dikritik. Iya. Kadang di DM ini yang enggak gitu gak sih? Serang gitu kan. Iya, ini apa sih sebutannya? Buzzer. Buzzer ya, kalau sekarang namanya buzzer ya. Dan menurut aku tuh sekarang banyak orang yang lebih takut nggak terima langsung di Ya. lingkungannya dibandingkan kehilangan prinsipnya. Tuh. Banyak ya. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Tapi nggak cuma mau bahas Pancasila. Terus kayak karena jujur aja kalau dengar kata Pancasila kadang orang langsung kebayang pelajaran sekolah. Yang panjang dan monoton itu. Betul. Kalian pelajaran sekolah yang disukain apa sih? Dulu pas SD mungkin? Bahasa Bahasa apa tuh? Bahasa apa? bahasa Indonesia. Kalau Eva? Kalau aku lebih ke yang sosial, ilmu sosial. PS ya, Ya, kalau dulu betul. PS ya. Sulil, Mas Sulil. Aku dulu matematika sih Mas. Gak gitu. Pinter nih berarti nih masnya. Kalau aku lebih ke sejarah. Sejarah ya. PS ya jatuhnya gitu. Kok kita berlima nggak ada yang suka Pancasila sih? Aduh. Harusnya biar kewarganegaraan kita, wah gitu loh. Mungkin bimbingan dari kecil tuh kurang sih Mas kayaknya. Oh iya. Kayak kita tuh mengetahui Pancasila mungkin udah di SMP, SMA baru ngerti sih Mas kayaknya. Iya sih. Kalau Pelajaran pas SD tuh kayak cuma have fun doang gitu nggak sih? Iya. Betul. Terus padahal sebenarnya kalau kita dilihat lebih dalam nilai-nilai Pancasila itu deket banget sama kehidupan kita sekarang. Apalagi di era digital kayak sekarang ya. Kadang tuh kita terlalu cepat percaya sama yang kita lihat di internet.
Nah, apa yang viral langsung dianggap benar, padahal kan belum tentu itu tuh benar. Nah, terus yang selanjutnya tuh tentang Gen Z dan kebebasan. Apalagi Gen Z itu sekarang suka yang berbau bebas, kayak gak suka diatur, tanpa tekanan gitu tuh. Lanjut. Tapi itu kadang tuh Gen Z juga kayak mengatasnamakan ini tuh kebebasan tanpa tahu Sebaliknya. Tanpa tahu ini tuh bener atau enggak. Iya. Iya, harus dicari tahu dulu Intinya kan. kayak semaunya sendiri kadang. Kalau aku lihat itu salah paham karena bener kan? Salah paham. Sebenarnya nyambung sama Pancasila kayak toleransi, kebebasan berpendapat, peduli isu sosial kayak gitu kan dalam Pancasila itu kan kayak penting banget gitu sih kayak gitu tuh kayak toleransi kayak sila pertama kan. Betul, ketuhanan. Terus ketuhanan dan lain-lain. Jadi sebenarnya bukan karena Pancasila yang gak relevan, tapi mungkin cara kita penyampaiannya sendiri ya masing-masing karena kita tuh kadang terlalu formal teman-teman. Benar. Karena jujur aja anak muda sekarang lebih suka sesuatu yang relate sama kehidupan sehari-hari. Kayak lagi yang FYP yang sekarang itu gak sih yang kalau ini ada kata-kata sedih terus kayak Ikut sedih. langsung bener Iya, banget kan. bener. Biasanya kayak yang kayak gitu cewek-cewek gak sih? Lagi Kalau cowok dimarahin kayaknya gitu kan ya. iya bener banget. Apalagi pas kayak masalah kan dalam hubungan, kayak lagi pacaran terus kayak ngerasa kayak gitu kan. Kalau penyampaiannya terlalu serius terus kayak kadang orang langsung malas duluan. Padahal isi nilainya sebenarnya deket banget sama kehidupan Gen Z yang sekarang. Tapi kebebasan itu harus ada tanggung jawabnya teman-teman. Kan udah dewasa nih, ya kan. Berarti kita harus Tahu aturan lah ya. Iya tahu aturan, bisa tanggung jawab. Tuh kalau bebas tanpa tanggung jawab itu bisa jadi masalah juga. Betul. Kayak kan kita, misal nih luput dari tanggung jawab kita kan kayak jadi gimana gitu gak sih? Benar, kayak rasa ada bersalah gitu ya. Ya benar banget Pak Sulil. Terus kayak dampaknya bisa ke orang lain. Benar juga. Dan menurut aku kayak sekarang banyak orang yang salah paham soal arti kebebasan. Mereka pikir bebas itu berarti bisa ngomong apa aja tanpa batas. Padahal kalau belakangan ini menurut aku kayak buat ngomong bebas itu kayak susah gak sih? Susah. Terus kayak diupload di TikTok kayak nanti si misal nangkepnya pro kontra. iya kayak bener kayak gitu. Dibatasin juga kan gitu. Terus kayak nanti kan takutnya diawasi pemerintah nih. Iya, benar itu. Kita lagi nonton TikTok kan. Gitu dia anjing boy. Takut Mereka mikir bebas itu berarti ngomong apa tanpa batas. Padahal setiap ucapan atau tindakan pasti punya konsekuensi. Itu bener banget. Udah ucapan dari dulu tuh kayak gini, bener banget teman-teman. So apalagi di internet ya jejak digital itu susah banget hilang. Kalian mungkin masih ingat gak ada jejak digital kalian? Mungkin foto lama di Facebook sih masih Iya, itu susah hilang ya. Susah Itu banget. kayak lupa sandi juga sih masih. Iya, bener banget. Terus kadang orang tuh nulis sesuatu pas emosi terus nyesel belakangan. Nah ini Kebanyakan. Iya kebanyakan kayak gitu. Makanya menurut gua penting banget punya kontrol diri sendiri. Tuh. Dan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya ngajarin kita buat tetap bebas tapi tetap menghargai orang lain. Tapi ngomong kontrol diri itu susah buat kita kayak Iya. ngelakuin itu, mengontrol diri sendiri itu susah banget. Ya, apalagi kayak udah dewasa gini kayak ngontrol emosi, ngontrol apalah ini itulah. Apalagi Susah. kayak masalahnya bareng-bareng. Ini kalau buat yang dewasa gini biasanya Kak bisa ngontrol pengeluaran gak sih? Iya bener boros Belum tanggal banget. lu tua auditnya Udah habis. Aduh, ya itu Pertengahan nih, pertengahan bener bulan. banget teman-teman. Dan nggak tahu itu buat apa. Kayak mikir kok tiba-tiba udah habis ya. Betul. Gitu. Kalau menurut aku ya Mas Gula, jadi Lalu rasanya. Nah, menurut aku ya, jadi nilai Pancasila ini sebenarnya bisa ngajarin kita buat tetap bebas, buat menghargai orang lain. Jadi bukan ngebatasin, tapi lebih mengarahkan kan. Kalau menurutku ya Mas. Iya. Jadi bukan dibatasi tapi diarahkan tadi. Karena semuanya tuh serba bebas tanpa aturan. Kalau misal kayak gitu terus, akhirnya jadi chaos Mas. Bener Ya kan sih. bener gitu kan. Dan menurut aku justru nilai moral itu sekarang tuh mulai berkurang di media sosial. Ya contohnya tuh kayak saling menghujat satu sama lain kayak gitu kan. Sama kelompok kadang bisa itu bilang chaos sendiri ya. Bener banget. Ya, bener banget. Terkadang orang merasa hal boleh dilakukan atas nama kebebasan. Ya. Ya kayak gitu sih Mas menurutku ya. Itu bisa berdampak buruk banget sih buat Gen Z kayak gini, apalagi anak rantau. Ya bener banget. Padahal kita harus tetap ada rasa menghargai gitu kan Betul. satu sama lain. Kalian kayak ngerasa haus gitu gak sih? Ih, haus banget sih Mas. Jujur ya sih. Kayaknya ini. Maaf nih lupa. Maaf ya, saya lupa.
Oke, kita mungkin air minum aja lah ya, air putih. Air putih dingin aja ya. Sama cemilan-cemilan. Cuacanya lagi nggak enak juga kalau gitu. Panas banget Bener. soalnya Jogja. Malam tuh panas ya. Jogja gitu banget. Iya. Jatuh. Oke, terima kasih Mas Krisna. Oke. Ini Mbak Reva. Kenapa milih aku Viva? Ini apa ya? Jangan sebut Makasih. merek soalnya nggak di. Oh. Lupa. Sama ada cemilan ya teman-teman buat nyemil-nyemil. Terima kasih banget Mas Ipul. Iya sama-sama. Terima kasih banget Mas Ipul. Sama-sama. Terima kasih Mas Ipul. Ya. Ini buat sini. Siap. Ini kan. Iya, Jadi sampai mana ya Mas Ipul? Tadi kalau lupa ya. ini Nah itu dia. cyberbullying. Kita terlalu fokus sama kebebasan sampai lupa sama tanggung jawabnya. Padahal 2 hari itu harus jalan bareng. Oke. Selanjutnya itu ada cyberbullying. Nah, kalau ngomongin media sosial sekarang nih, cyberbullying tuh udah jadi hal yang sering banget gak sih kita lihat? Ya. Cyberbullying tuh kayak ini gak sih? Kayak Perundungan. perundungan di online gitu. Iya, betul. Dan itu dampaknya tuh kayak buruk banget kan. Iya. Ya. Tentang mental Mental health. Iya, Ya, mental seorang lah. Iya, betul. Dan parahnya tuh kadang orang nganggep itu tuh biasa aja. Nah, padahal kalau dipikir lebih dalam nih, komentar kecil aja bisa ngaruh besar di kehidupan orang. Iya bener banget. Karena kan kita nggak pernah tahu kondisi orang itu kayak gimana, lagi baik atau buruk atau apapun gitulah. Kadang itu bisa buat dibikin orang tuh kayak candaan lah ya. Iya, Padahal itu betul. kan kayak yang nggak bisa dibuat bercanda gitu loh. Ya, jadi kayak tahu batasan aja kalau Iya. mau bercanda. Mungkin setiap orang kan kayak bercandanya mungkin kan beda gitu kan. Iya. Mungkin karena orang merasa aman kali ya di balik layar, Ya. jadi ngomongnya tuh kadang gak dipikirin dulu. Bener banget, gak mikir. Tapi dampaknya bisa serius banget bagi Betul orang banget. yang diomongin. Kadang satu komentar aja bisa bikin bener-bener kayak mental health gitu ya. Bisa Kayak masuk dalam ke hatinya gampang lah. benar. Tapi kita tuh pernah nggak sih kena cyberbullying di media sosial? Kalian tuh pernah nggak sih? Kalau aku belum sih. Belum ya? Alhamdulillah belum sih. Belum. Jangan sampai gak sih Mas Dul kayak gitu. Jangan sampai. Bikin kayak mungkin dia mentalnya tuh kayak Langsung padek. Down nanti. Iya. Jadi nggak ada semangat ya jadi. Iya benar. Apalagi di tugas yang banyak kayak gini. Di pusing-pusingnya kan. Betul. Kalau menurutku ya itu tetap manusia bukan akun sih. Kalau di dalam Iya. itu ya nggak sih. Benar. Terakhir kita tuh terlalu fokus sama layar sampai lupa kalau yang di balik layar itu manusia nyata. Ya. Contohnya tadi tuh cyberbullying tuh itu ngeri banget tuh. Ngeri Orang banget kayak sih. apa sih namanya sekarang tuh kalau Haters, cyberbullying? haters gitu. Haters, buzzer gitu juga kan banyak yang punya perasaan. Kita tuh sebenarnya tuh punya perasaan, punya mental dan kita tuh bisa sakit hati kan kalau digituin. Iya bener banget. kadang di media sosial tuh kayak dia baik-baik aja tapi kan belum tahu Di real kan life-nya. iya aslinya tuh kayak gimana dia. Dan menurut aku tuh kadang tuh sekarang tuh cyberbullying tuh dianggap normal di media sosial. Iya. Aku kan sering buka Twitter, buka X ya namanya sekarang Iya, ya. namanya sekarang X. Cyberbullying di sana tuh perundungan di sana tuh ngeri banget mas. Iya. Kalau bikin tweet yang arahnya mulai Neko-neko gitu. neko gitu, kritik pemerintah, Nah, tuh itu. buzzer-buzzernya tuh nyerangnya tuh gila-gila mas. Dan sekarang tuh malah banyak yang menormalisasikan ya. Iya kayak gitu. Padahal kita tuh di negara kita tuh kan negara yang bebas berpendapat ya sebenarnya. Betul Kritik banget. siapapun sebenarnya itu boleh-boleh aja. Tapi Asal tahu batasannya. kita tahu batasannya. Orang bisa tuh kelihatan baik-baik aja di media sosial tuh. Tetapi kita tuh nggak pernah tahu kondisi aslinya. Di luar itu ya. Di luar itu ya benar. Makanya sebelum komentar menurut aku tuh Pikir lebih dulu. penting tuh mikir dulu buat komentar yang jahat lah. Jangan pernah kita ngebully orang di media sosial. Jangan sampai lah ya. Jangan Intinya sampai. mikirin apa yang mau disampaikan gitu ya. Kalau dari aku ya, karena kita terlalu sering tuh lihat yang hal negatif di internet, jadi Wah banyak banget sih itu sih. Gimana tuh? jadi tuh kadang kita sensitifnya berkurang Iya. gitu. Dan ini yang bikin orang gampang ngejudge seseorang tuh. Karena suatu hal itu serius, nah harusnya serius malah dijadiin kayak bercandaan. Ini kayak ini gak sih? Kayak di TikTok nih kan. Misal muka kita atau muka siapa gitu. Kayak ya mohon maaf ini.
kayak gimana gitu, nanti kayak dibuat bersadaan gitu gak sih? Iya. Kayak dibuat lucu-lucuan padahal buat yang itu kan belum tentu. Buat Iya. dia tuh buat bisa bercanda gitu kan. bener. Apalagi kalau di grup WA teman-teman kita tuh biasanya Jadi Iya udah kok gini gitu ya. terkadang Iya. orang tuh ada yang sakit hati ya mungkin kan, bercanda orang masing-masing kan, ada titik bapernya mungkin kalau dari kita di sana. Walaupun gak diomongin secara langsung gitu kan. Pasti kan ada kayak sakit hati gitu. Iya. Betul. Nah kadang internet tuh bikin orang lupa kalau mereka itu tuh ya manusia nyata, bukan yang cuma akun semata doang. Iya. Nah lanjut di hoax. Sekarang tuh banyak banget berita viral yang belum tentu benar. Sekarang tuh banyak banget berita viral yang belum tentu benar. Dan jujur aja, kadang kita sendiri juga pernah hampir percaya atau bahkan pernah percaya. Iya, benar. Betul nggak? Benar. Kalau Mbak Reva pernah percaya belum? Pernah percaya tapi setelah dilihat kok kayak nggak relevan gitu ya, beda gitu. Apalagi sekarang kan kayak cuma lihat dari judulnya doang aja kan bisa percaya gitu kan. Iya. Betul. Apa aku juga pernah ngerasain sih Mbak, dia kalau itu yang berita Neta yang meninggal itu kan. Cepet percaya ya, karena seneng gitu ya. Banget itu. Free Palestine. Sih. Itu dia sebab senang ternyata. Kalau Mas Faik sendiri, Sama aku mungkin tipe yang gampang percaya ya sama itu kayak ada video nih lewat, like-nya banyak, komennya banyak, mungkin aku kayak emang iya ya gitu. Itu sih yang viral sebenarnya belum tentu benar kan. Benar. iya betul. Dan karena sekarang tuh informasi nyebarnya cepet banget, bahkan baru berapa menit atau detik pun udah rame. Iya. Dan mungkin karena takut dan orang sering langsung share tanpa cek dulu, tanpa ngefilter yang bener yang mana, yang salah yang mana. Dan mungkin karena takut ketinggalan atau pengen jadi paling update aja ya kali. Iya. Kalau menurut saya gimana? Orang tuh lebih suka yang sensasional gitu tau gak sih? Karena biasanya ya lebih menarik perhatian. Kadang berita yang heboh lebih cepat dipercaya dibanding berita yang benar-benar gitu. Lebih cepat viralnya FYP. Karena orang sekarang suka sesuatu yang cepat dan instan kayak Betul. berita-berita kayak Netanyahu yang tadi. Jadi seringkali nggak sempat di filter dulu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Mas Olil gimana? Sebentar ya Mbak. Oke. Kalau menurut aku ya, Dan langsung share. menurut aku ya, dan langsung share tanpa cek. Padahal itu bahaya banget menurut aku. Betul. Karena informasi sekarang tuh nyebarnya cepet banget kan, kata aja kan bener kan tadi. Apalagi yang di X, di TikTok tuh. Wah, TikTok gila banget sih, hype banget sih itu. Satu berita salah aja bisa langsung dipercaya banyak orang. Bahkan bisa jutaan ya. Bisa jutaan kan, langsung tayang berapa menit aja. Terkadang kita juga pernah nggak? Ya, kita lanjut. Padahal setelah dicek lagi ternyata informasinya tuh bisa dipelintir gitu kan. Betul. Kadang yang bener bisa jadi salah, yang salah tuh bisa jadi bener kan. Iya. Terus tuh karena viral tuh belum tentu itu benar. Iya, benar. Kadang juga susah bedain nih yang bener yang mana, Ya, yang salah bener, yang mana, bener. karena viral itu tadi. Iya. Padahal kalau salah info dampaknya bisa besar banget loh. Bener banget. Gila banget sih itu. Dan itu kayak kadang dia lupain. Dan kalau udah nyebar tuh susah banget kan buat dilurusin lagi. Iya. Betul, karena udah pada percaya sama itu. Apalagi kalau salah kan nanti minta harus diklarifikasi. Kasih juga. Kan kayak marah banget gak sih klarifikasi di Indonesia nih? Marah banget. Contohnya baru-baru ini yang kereta tau gak sih? Yang Ya, apa? taruh depan. Oh, Wah. Ngomong nggak salah-salah nih. Iya, salah banget itu. Kelas menteri itu ngomong kayak gitu tuh salah. Benar. Karena kelas menteri harus sebelum ngomong tuh harus dipikir dulu. Betul. Dampaknya gede banget ya. Iya, dampaknya gede banget. Apalagi Dia tokoh masyarakat lah gitu. panutan lah. Panutan. Sebenarnya kayak gitu panutan lah. Kayak menurutku ya harus kelas menteri kalau ngomongnya kayak gitu tuh harusnya dicopot sih. Karena kayak kita sebagai cowok tuh ngerasa kayak masa kita yang dikorbanin padahal itu Bisa-bisanya ya. bisa-bisanya kelas menteri ngomong kayak gitu. Kalau Harusnya menurut kan yang disolusi kan Iya. ya. Bukan gantiin. ya benar banget. Ke bawah aja.
apalagi yang kemarin tuh bukan pure salah dari Beda ini. PT KAI, itu juga ada Miskom Ya. taksi itu ya. taksi hijau itu ya, maaf. Terus ada ini juga tuh selain taksi, lampunya lampu Oh benar. sensornya Telat ini ya. benar. Yang nyebabin. Human error di sini. Sekarang kita kan juga hidup di era AI gak sih mas? Iya benar. Belakangan banget ini kayak bisa disebutin gak sih AI sekarang tuh kayak Gemini, ChatGPT, Claude, terus apa lagi? Deadbox. Blackbox, terus apa lagi? Dolar. Dola. Itu di TikTok banyak banget anjir. Shit itu Mana kayak selalu ada iklan males, dolar. males banget aku ngeliat itu. Dan kayak perkembangan teknologinya tuh cepet banget gak sih AI sekarang tuh. Betul. Kayak dia kan bisa, ya mungkin kalau dulu-dulu tuh cuma bisa nyari tahu informasi aja gak sih AI yang dulu tuh. Iya. Kayak ya kalau sekarang kan marahnya bisa, dia bisa ngoding, bisa kayak ngupload gambar, ngedit ngedit Betul. wajah. Bahkan bisa mirip banget sama wajah asli. Ya, Dan sampai susah buat kebedain. Bedain. Betul. nah, kayak sekarang apa-apa udah bisa dibantu AI ya sekarang ya misalkan kayak mahasiswa kayak perlu banget buat bantuan AI. Kalau menurut kalian tuh Gen Z tuh terlalu dimanjakan gak sih sama AI itu? Bener, tahu rasain Mbak. Sekarang tuh kita ngerjakan tugas kuliah tuh kayak lebih gampang kan. Kita nggak perlu ngeriset dulu, Iya. Ctrl C, Ctrl V dan ketik di AI, promnya gimana, ntar dibikinin. Iya. Kayak kita bikin pendahuluan, kita ketik aja bikin pendahuluan di ChatGPT biasanya kan. Benar. Lebih gampang sekarang. Tapi sebenarnya kurang efektif gak sih buat Gen Z? Kayak tinggal copy paste aja udah kita bener. kurang terhadap pemahaman itu. Iya benar. Kita jadi sekarang tuh kayak merasa jadi digampangkan. Kita jadi merasa nggak Dimanjakan kritis ya, lah ya. dimanjakan. Jadi kita tuh nggak kritis. Biasanya kan terkadang kan kita kalau deadline-nya udah mepet nih, contoh tugas nih kan, kita ketik aja di ChatGPT tolong bikinin pendahuluan kayak gitu kan. Biasanya Bahkan 1 menit jadi. 1 menit jadi, Iya. belum 1 menit itu. Iya. Kita Ctrl C semua, kita blok, Ctrl V di board. Biasanya kan Iya. gitu aja kan. Jadi kita tuh sekarang kayaknya agak kurang deh kalau berkritis ya kayaknya. Betul. Kayak tergantung pintar-pintar kita Iya, benar. menggunakan AI. Iya, benar. Betul. Kalau dari aku ya, teknologi itu menurut aku netral. Dia cuma alat, dia nggak punya moral, punya pikiran ya. Dan menurut aku sebenarnya teknologi itu bisa sangat membantu kehidupan kita, tapi tetap bagaimana orang yang menggunakannya. Balik Kayak lagi tadi, ke orangnya ya. balik ke orangnya. Kayak bisa bantu banget, tapi kalau misalnya orang yang malas banget, bisa kita bikinin Word kan di GPT kan. Langsung jadi. Jadi itu biasanya. Jadi, tapi minusnya ya nggak rapi, penjelasannya kurang. Dan kitanya juga nggak paham akan materi itu. Paham, betul. Taunya kan tinggal copy paste Copy paste. aja. Dan ditanya kok nggak bisa, Bener. nggak tahu itu Tapi- isinya apa. Iya, tapi tetap harus dipakai dengan bijak. Karena kalau dipakai buat hal negatif misalnya, dampaknya juga bisa besar banget. Iya, bahaya banget ya. Kalau menurut aku yang menentukan itu tuh manusianya. Menurut aku AI itu sebenarnya membantu banget kalau kita dipakai dengan benar. Contohnya mengerjakan tugas dengan pas deadline-nya mepet gitu kan. Betul. Tapi tuh sekarang banyak juga banyak penyalahgunaannya. Kayak bikin informasi palsu, Betul. edit video buat menjatuhkan orang lain atau Betul. menyebarkan fitnah di media sosial tuh. Dan itu juga menurut aku harus diperhatiin. Karena teknologi makin canggih, tetapi kalau moral manusia yang nggak ikut berkembang, ya bakal bahaya juga untuk kita. Kan bisa digantikan dengan robot itu ya. Benar sekali. Makanya nilai kemanusiaan tuh dan tanggung jawab tetap penting meskipun teknologinya berkembang. Betul. Makanya kita tuh perlu etika Iya. kan. Biar teknologi dipakai buat membantu manusia, bukan malah menyalahgunakan atau bisa merugikan. Jika Oh. Gak ada. Karena secanggih apapun teknologi, tetap manusia yang pegang kendali kan. Jadi moral tetap penting walaupun zaman terus berkembang. benar banget sih. Kalau dipikir-pikir nih ya, ternyata Pancasila tuh nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya. Benar. Bahkan sebenarnya deket banget sama masalah yang kita hadapi sekarang. Dan mungkin selama ini kita cuma lihat Pancasila sebagai hafalan yang panjang gitu. Padahal sebenarnya dia bisa jadi pegangan kita di era digital sekarang.
Betul banget. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin kita sudahi saja. Cukup banget ya pembahasan kali ini ya. Kayak panjang gitu ya. Betul. Iya, nggak terasa tiba-tiba udah lapar ini. Betul. Kok belum diminum ini, diminum dulu, minum. Boleh. Oh, banyak. Ya, Oh, udah enggak. Oh, udah Nah, terima kasih Mas Ipul ya akhirnya Mas Ipul. ya sama-sama. Mungkin snacknya Mas, Mbak. Nanti aja deh. Iya nanti buat, Baik. buat barengan aja lah ya. Terus menutup aja sih. Oke, semoga setelah ngobrol hari ini kita menjadi lebih sadar soal cara kita bersikap di internet, di mana-mana, di luar, di dalam. Karena dunia digital itu cepat banget berubah ya. Betul. Jadi kalau mau apa-apa lebih baik pikirkan 2 kali dulu. Ya, sebelum kita melakukan hal Bertindak tersebut. betul. Karena setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Bener. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Thank you yang udah semuanya udah buat dengerin podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Di podcast selanjutnya tentang Pancasila. Oke, betul. Mungkin ada kata-kata hari ini Mas Udil? Enggak ada sih Mas Ipul. Nggak ada, cukup ya, cukupkan sampai sini aja ya. Oke teman-teman, kasih udah dengerin podcast ini. Semoga Bermanfaat. dalam podcast ini kalian bisa menyimpulkan betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin segitu aja. Boleh dadah ke kamera. Bye. Ya.